Ekonomi boleh naik turun silih berganti, tapi satu bisnis yang tetap bertahan di Indonesia adalah bisnis rumah makan warung Tegal. Pilihan lauk serta sayur mayurnya bisa dibilang cukup bervariasi. Pengen namanya di Jakarta, kita ngewarteg istilahnya boleh dibilang kaum marginal ya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas hukum dan LH yang dibimbing oleh Bapak Surahman. Hari ini kami akan mewawancarai warung dapur Mama Mia. Perkenalkan, nama saya Putri Ralasate dengan NIM 2010 611350. Saya Putri Nabila dengan NIM 395. Saya Diah Ayu Wulandari dengan NIM 185. Saya Delia Yuliana dengan NIM 167. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi juga. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Nawasatya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Izin mewawancarai ya Ibu? Baik. Dengan Ibu siapa? Bu Mariati. Ibu Mariati. Ibu, sebelumnya saya izin tanya-tanya Bu, kira-kira Ibu udah mendirikan warung ini selama berapa lama ya Bu? Kurang lebih udah 15 tahun. 15 tahun, lama juga ya Bu ya? Iya. Sudah ada banyak pengalaman pastinya Ibu ya? Iya, banyak banget. Baik, kalau untuk spesifikasi kenapa lokasinya harus di sini tuh kenapa Bu? Karena daerah sini strategis, padat penduduk. Oh, padat penduduk. Iya sih, dari tadi banyak yang lalu lalang juga ya. Baik, Ibu alasan yang melatar belakangi kenapa sih Ibu pengen banget buka warung nasi nih Bu di Jalan Karya Teman ini, sebenarnya kenapa sih Bu? Ya karena udah hobi saya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Udah hobi aja, berarti emang hobinya kerja keras ya Bu ya. Kira-kira untuk proses pendiriannya sendiri itu sehingga bisa sampai sekarang ini makan waktu proses berapa lama kah, atau ada rintangan yang dihadapi itu seperti apa Ibu? Rintangan banyak, karena saya buka warung nasi ini dari nol. Jadi seperti sekarang ini memang saya ngerintis dari nol. Berarti emang usahanya udah keringat dan air mata sendiri ya Bu? Iya, seperti itu. Menurut Ibu kelebihan dari warung makan nasi Ibu sendiri ini apa sih Bu? Kelebihannya ya enak aja, kita udah sekalian kita buat makan sehari-hari, makanya saya hobi jualan nasi. Oh, iya. Berarti emang biar sekalian masak buat orang di rumah juga ya? Iya, itu seperti itu. Untuk kekurangannya dibandingkan dengan warung nasi lain itu apa? Kekurangannya kurang tahu juga ya, menurut saya ya seperti ini. Saya nggak tahu kelebihan atau kekurangannya. Iya. Baik Bu. Selanjutnya mungkin saya izin bertanya, untuk peluang apa aja sih Bu yang Ibu lihat sebelum sama sesudah Ibu mendirikan warung nasi? Sebenarnya peluang banyak, karena saya emang menggelutin nasi dari awal, jadi ya saya tetap mendirikan nasi. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ibu sebelum dilanjutkan oleh rekan saya, kira-kira apa aja sih Bu tantangan dan rintangan yang Ibu hadapi mulai dari nol mendirikan warung makan ini sampai dengan 15 tahun sekarang udah warung nasi ini udah berdiri? Tantangannya dan rintangannya harus sabar. Kadang kita rame, kita harus bisa memutarkan duit. Dikala kita sepi harus kita sabar. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan sudah dijawab. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Semoga makin sukses ya Ibu warung nasinya. Selamat pagi Ibu Mariati. Perkenalkan, saya Diah Ayu dengan NIM 185. Izin memberikan pertanyaan lebih lanjut dari pertanyaan rekan saya sebelumnya, Nala. Tadi kan Nala sudah memberikan pertanyaan terkait bagaimana latar belakang usaha Ibu, apa saja kelebihan dan kelemahannya, bagaimana peluang dan tantangan dari usaha yang Ibu miliki gitu kan. Nah, untuk saya ingin bertanya Bu, waktu Ibu mendirikan usaha warung nasi ini, apakah Ibu melakukan pembuatan akta pendirian warung nasi di hadapan notaris Bu? Di zaman dulu saya buka usaha warung nasi ini enggak buat.
gitu. Tapi belakangan ini saya dibuatkan oleh pihak Bank Mandiri izin usaha, itu aja. Tuh. Berarti Ibu sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pihak dari Bank Mandiri, tapi untuk membuat akta pendirian di hadapan notaris berarti tidak ya, Bu? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Apakah Ibu sudah mendaftarkan merek usaha dagang warung nasi Ibu ke pihak Kementerian Hukum dan HAM? Enggak. Karena saya itu usaha saya menurut saya kalangan menengah ke bawah. Jadi menurut saya tidak perlu. Menurut opini Ibu, apakah persaingan usaha warung nasi di daerah ini termasuk persaingan usaha yang sehat atau tidak, Bu? Lalu alasannya apa? Menurut saya kurang sehat. Karena apa? Sekarang tuh bahan baku udah mahal, tapi jualnya daerah sini murah, nggak sesuai. Nggak sesuai pasaran Iya. ya, Bu? Lalu apa yang biasanya Ibu lakukan, Bu, dalam menghadapi maraknya persaingan usaha yang bisa dikategorikan tidak sehat, Bu? Saya harus banting harga. Banting Gitu. harga. Iya, harus di bawah standar. Berarti Iya. mengikuti pasaran di sini ya, Bu? Iya. Lalu apakah untuk saat ini ya, Bu, warung nasi Ibu tuh perlu memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia? Menurut saya nggak perlu. Karena ya itu tadi yang saya katakan, saya warung menengah ke bawah. Tuh. Lalu apakah Ibu punya rencana nih untuk membuka usaha warung nasi Ibu di lokasi yang lain, Bu? Membuka cabang istilahnya. Baik, sebenarnya saya kepengen, cuman saya pikir berulang-ulang karena usaha sekarang tuh gampang-gampang susah. Iya. Tuh, itu. Sebagai penutup, Bu, penutup dari pertanyaan saya, apa harapan Ibu untuk kedepannya terhadap usaha warung nasi yang Ibu miliki gitu? Baik. Harapan saya kedepannya bahan pokok seperti bahan pokok apa aja, baik mentah diturunin. Iya, ini karena terlalu tinggi buat rakyat seperti saya, rakyat kecil menengah ke bawah, berat. Itu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga usaha warung nasi Ibu tetap laris manis. Amin. Dan semoga harapan Ibu juga bisa tercapai. Amin. Oke Ibu, perkenalkan nama saya Delia Juliana. Di sini saya izin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya sebelumnya. Oke, jadi kan sebelumnya kan Ibu belum memiliki izin usaha dan sekarang kan sudah. Jadi di sini saya mau beritahu gitu. Ada apa sih alasan kenapa Ibu tuh dari awal seharusnya itu sudah mempunyai izin usaha? Jadi menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di sini kan disebutkan kalau misalnya usaha kecil itu kan harus mempunyai izin usaha, dan Ibu ini itu termasuk ke dalam usaha kecil karena kan dari pendapatan Ibu nih sehari kan 1.200.000, kita kalikanlah 365 hari gitu. Nah, kurang lebih itu sekitar 450 juta dan itu tuh masuk ke usaha kecil. Jadi oleh karena itu Ibu nih masuk ke usaha yang kecil, dan di sini kenapa sih Ibu nih harus punya izin usaha? Jadi nih kalau misalnya Ibu punya izin usaha, misalnya ada apa-apa nih, ada masalah gini, Ibu tuh punya usaha Ibu ini diakuin secara hukum. Maka dari itu di sini tuh memang benar alasannya kenapa Ibu tuh harus punya izin usaha. Oke, di sini saya izin melanjutkan lagi, Bu. Jadi kan Ibu ini kan belum mendaftarkan merek atau nama dari warung nasi Ibu ini ke Kemenkumham ya. Nah, di sini saya itu menyarankan agar Ibu ini secepatnya itu mendaftarkan. Alasannya itu kenapa? Karena kalau misalnya nih nanti dapur Mama Mia ini atau nama dari warung nasi Ibu ini itu nanti dipakai nih sama orang lain yang memang itu tidak bertanggung jawab. Terus mereka ini mendirikan usaha tapi kualitas dari makanannya itu tidak baik, sehingga orang yang misalnya tidak tahu nih ternyata Ibu nih tidak punya cabang lain tapi dikira ini cabang Ibu, ini tuh bisa menjelekkan nama usaha Ibu nih. Jadi sebaik mungkin gitu
menurut saya ibu nih seharusnya mendaftarkan nama merek usaha ibu juga gitu ke instansi terkait. Saya izin melanjutkan yang sebelumnya. Jadi kan ibu kan belum memiliki sertifikasi halal ya. Nah, kami di sini menyarankan agar usaha ibu ini memiliki sertifikasi halal. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya nih nanti ada orang yang memang beragama Islam gitu ya mengunjungi tempat makan ibu, dan mereka nih bisa lebih percaya ke usaha makan ibu karena kan di sini udah tertera kalau memang memakan ibu ini memiliki sertifikasi halal. Jadi di sini dari segi bahan, dari segi juga alat-alat yang mungkin digunakan untuk memasak ini tuh bisa lebih terjamin gitu dari segi syariat Islamnya. Nah, di sini ada lembaga yang memang bertugas untuk tentang sertifikasi halal itu, yaitu Lembaga Pemeriksaan Halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di sini untuk mendapatkan sertifikasi tersebut ini tuh perlu adanya tahapan pendaftaran, kemudian ada uji laboratorium juga Bu, ada penetapan kehalalan dan akhirnya nanti diterbitkan sertifikatnya. Memang ini tuh memerlukan proses yang panjang, tapi kalau memang ibu berniat untuk memiliki sertifikasi halal itu kemungkinan besar nantinya itu usaha ibu tidak akan dipandang sebelah mata. Oke, jadi yang terakhir ini kan ibu bilang tadi di salah satu pertanyaan wawancara kalau memang persaingan usaha di wilayah ini tuh kurang sehat ya. Nah, di sini menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu bisa dibagi jadi 3 kriteria. Yang pertama itu persaingan usaha yang tidak dilakukan secara jujur, kemudian bertentangan dengan hukum dan menghambat proses persaingan usaha. Kalau misalnya kita lihat dari kasus ibu, ini kan bisa dikategorikan ke yang ketiga ya Bu, yaitu menghambat proses usaha karena kan penjual yang lain itu bukannya mengikuti harga pasar, tapi mereka tuh malah menurunkan harga yang semestinya. Jadi kan untuk suatu usaha itu bukannya berkembang, tapi malah menurunkan karena kan harga yang ada itu bukannya semakin naik gitu karena bahan pokoknya itu juga meningkat, tapi semakin menurun karena ngikutin harga pasar. Nah, ibu ini bisa melaporkan usaha-usaha tersebut tuh yang bermain curang gitu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, di sini setelah ibu udah ngelaporin nanti akan ditindaklanjuti oleh lembaga tersebut. Oke, jadi sekian di sini saya sudah memberikan analisis yang kelompok kami tahu. Semoga ibu bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari analisis kelompok kami. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Putri Nabila. Di sini saya akan memberikan Ibu mengenai masukan-masukan yang mungkin bisa dipakai ke depannya ya Ibu. Dari yang saya analisis berdasarkan jawaban Ibu seputar pertanyaan yang diajukan saat wawancara tadi, saya mendapatkan 4 inti permasalahan di usaha warung makan ibu ini. Yang pertama terkait dengan akta pendirian dan izin usaha dagang. Lalu yang kedua merupakan seputar pendaftaran merek dagang. Yang ketiga adalah sertifikasi halal dari MUI. Dan yang keempat merupakan saingan usaha di sekitar warung makan ibu ini. Untuk permasalahan yang pertama seputar dengan akta pendirian dan izin usaha dagang ibu, pendapatan per hari ibu di warung makan ini itu sekitar 1,2 juta. Betul Bu? Betul. Apabila ditotalkan dalam setahun maka akan didapatkan sekitar 438 juta ya. Dan di dalam hukum sendiri nilai pendapatan per tahun sekitar 438 juta itu sudah memasuki usaha kecil, sehingga kami sarankan untuk ibu mendaftarkan izin usaha dagang ibu kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham ya Ibu ya. Selain itu juga kami sarankan Ibu untuk mendaftarkan atau membuat akta pendirian usaha ini, karena apabila ibu tidak mendaftarkan izin usaha dagangnya, dikhawatirkan nanti usaha rumah makan ibu ini dapat diberhentikan sementara atau bahkan lebih buruknya dapat diberhentikan secara total, sehingga apabila hal tersebut terjadi tentunya itu bisa merugikan ibu secara material dan imaterial ya Bu ya. Lalu untuk permasalahan kedua mengenai pendaftaran merek dagang ya Ibu ya. Karena ibu ini
membangun usaha dari nol dan memiliki branding sendiri, yaitu warung makan dengan nama Dapur Mama Mia ya Ibu ya. Kami sangat menyarankan Ibu untuk mendaftarkan merek dagang ini, yaitu Dapur Mama Mia, karena dikhawatirkan apabila ada seseorang atau oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama Dapur Mama Mia untuk membangun warung makan sendiri, namun masakan-masakan yang disajikan itu tidak layak, nanti dapat berimbas kepada warung makan Ibu ini yang merupakan originalnya gitu ya. Nah, sehingga apabila Ibu tidak mendaftarkan merek dagang itu dan hal tersebut terjadi, Ibu tidak bisa melindungi warung makan Ibu ini, dan hal tersebut juga dapat merugikan Ibu secara material. Lalu untuk permasalahan ketiga terkait dengan sertifikasi halal dari MUI, karena usaha Ibu merupakan usaha warung makan ya Ibu ya. Kami sangat menyarankan Ibu untuk mendaftarkan makanan Ibu dan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada warung makan Ibu dan bahan-bahan yang dipakai. Itu juga bisa digunakan sebagai pemecah ya, atau penyaring rumor-rumor dari masyarakat terkait dengan bahan-bahan makanan Ibu, sehingga bahan-bahan yang digunakan tidak diragukan dan masyarakat tidak meragukan masakan Ibu dan lebih meningkatkan kepercayaan aja Ibu. Lalu untuk pembahasan yang keempat terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Tadi Ibu sampaikan bahwa persaingan usaha di sekitar rumah makan ini tidak sehat karena terdapat beberapa pedagang atau penjual lainnya yang menjual produk mereka di bawah harga pasaran. Sehingga untuk warung makan Ibu bertahan, Ibu juga harus menjual makanan dan masakan yang Ibu sajikan di bawah harga standar, bahkan lebih jauh dari itu. Sehingga dalam hukum sendiri hal tersebut sudah termasuk dalam persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu menghambat penjualan ya Ibu ya. Nah, sehingga apabila Ibu nanti ke depannya menemukan penjual atau Ibu memang sudah mengetahui penjual yang menjual produknya di bawah harga pasaran, Ibu dapat melaporkan hal tersebut kepada KPPU, Komisi Pengawasan, di mana KPPU sendiri merupakan badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menindaklanjuti apabila terjadi perdagangan yang tidak sehat. Gitu Ibu. Demikian video hasil wawancara kami bersama Ibu Mariati selaku pemilik Dapur Mama Mia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ke Dapur Mama